Nah, gitu dong. Iya. Anda yang saya perbesar ya. Loh, Oke. Nah, gini kita bisa diskusi, bisa tanya jawab. Di sini saya ditemani Ustadz Wafi, tapi nggak apa-apa. Saya yang duluan kata Ustadz Wafi. Kira-kira Anda mau bertanya atau boleh saya tanya nih? terserah. Diskusi santai aja. Terserah. Tanya bisa. Tanya bisa. Baik. Saya penasaran nih, Bang, ya. Kalau kamu membuka kitabmu kan di dalam Matius 3 nomor 17. Di situ kan terdengar suara dari surga. Betul? Terdengar suara dari surga ketika Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan. Kita mau tanya, suara yang dari surga itu dia pakai bahasa apa gitu? Ya, suara yang dari surga pakai bahasa apa? Tentunya bahasa yang dimengerti orang-orang di tempat itu pada masa itu. Bahasa apa itu? Bahasa apa? Bahasa Aramaik lah. Hah? Bahasa Aramaik. Bahasa apa? Aramaik. Aramaik. Iya. Ya, Loh. karena kan dia kenapa dikatakan seperti itu? Pak, dimengerti oleh orang di sekitarnya. Yohanes itu nggak bisa dia bahasa Aramaik. Yohanes itu pakai Ibrani dia. Pada masa itu, Bang, mereka kan masih dalam jajahan Romawi. Apalagi Romawi pakai bahasa Yunani dia. Ayo. Pada masa itu mereka menguasai beberapa bahasa. Dan hanya satu bahasa. Kayak gimana? Kan pada waktu itu bahasa Tuhan Yesus ya bahasa Aramaik. Yang terdengar di sorga itu pakai bahasa apa gitu? Bukan Yesusnya yang berbahasa apa, tapi yang terdengar dari sorga, ya suara dari sorga itu pakai bahasa apa dia? Apakah Yunani? Apakah Aramaik? Apakah Ibrani? Hah? Bahasa Ibrani, bahasa yang dimengerti orang-orang di tempat itu pada masa itu. Karena itu dituliskan. Gimana mau dituliskan kalau nggak dimengerti? Berarti pakai bahasa Ibrani gitu? Ya. Bukan pakai bahasa Indonesia yang terjemahan yang ada nih, bukan? Bukanlah. Bukan. Kayak gimana bunyinya, Bang, bahasa Ibraninya, Bang? Nggak ngerti saya. Lah, sama kitab kau sendiri masa kau nggak ngerti sih? Sama kitabnya sendiri kau kan nggak bisa baca. Gimana Kristen ini, heran saya. Jawab ya. Kami mempunyai Tuhan yang bukan hanya mengerti satu bahasa, tetapi mengerti segala bahasa. Kita bukan bahas Tuhan, Bang. Bukan bahas Tuhan pakai bahasa apa. Yang saya minta sama Anda, apa bunyi yang terdengar dari bahasa Ibrani itu kayak gimana bunyinya yang dari sorga tuh? Pakai bahasa Ibrani. Udah. Jadi pada waktu itu, Bang Ustaz bertanya apa bunyinya. Saya katakan saya nggak ngerti. Tetapi Ustaz, kami mempunyai Tuhan yang mengerti semua bahasa. Karena itu kitab suci kami adalah berita tentang keselamatan diberitakan kepada kami oleh Indonesia. Sehingga harus berbahasa Indonesia. Disampaikan. Karena saya tanya dulu, bahasa, bukan hanya satu bahasa. Bang, datanya di mana? Kalau suara dari langit itu berbahasa Yunani, datanya di mana itu? Datanya, saya kan sudah kasih logikanya. Pada saat itu orang-orang di tempat itu mengerti. Mereka kan orang Ibrani. Kecuali orang Ibrani, orang Arab atau orang Indonesia pastilah bahasa Indonesia karena dia mengerti orang di sekitar itu. Jadi ini tak ya, jadi dia ini ya sesuai pemikiran dia terserah dia mau ngarang atau kagak kan gitu. Iya. Coba baca ayatnya. Jangan cuma berpendapat tapi gak ada datanya gitu loh. Datanya di mana? Coba baca ayatnya.
Sabar. Ayat 17. Ini. Matius 3. Kemudian datanglah Yesus dikatakan supaya dibaptiskan oleh Yahya. Tapi Yohanes menolak kehendaknya sambil berkata, patutlah hamba ini dibaptiskan oleh Tuhanku, masakan Tuhanku datang kepada hamba. Tapi Yesus menyahut serta berkata, biarkanlah, karena demikianlah patut kita menggenapi segala syarat agama. Lalu turutnya. Setelah itu Kau baca yang mana, Bang? Matius 3 nomor 17. Sabarlah. Matius 3 nomor 17. Kau pakai baca yang mana kau itu? 3 ya. 11. Ya. Ini. Maka suatu suara dari langit mengatakan, inilah anak kasih, kepadanya aku berkenan. Itu kan ditulis oleh Matius yang adalah orang Ibrani pada waktu itu. Karena itu saya katakan Orang Ibrani. yang dimengerti. Jadi di mana di situ dikatakan itu berasal dari bahasa Ibrani, terdengar dari sorga itu? Ada nggak datanya atau tertulis gitu bahwa yang terdengar dari sorga itu didengarkan oleh Yohanes dan Yesus adalah bahasa Ibrani? Lah, kan logikanya kan tertulis jelas mereka mendengar itu. Sehingga dituliskan yang dengar tuh Matius atau Yohanes sih? Heran saya. Matius. Yang mana? Yohanes mendengar. Orang di sekitar situ mendengar. Kemudian dituliskan. Kan itu ada Orang dalam sekitar. 1 ayat 9. Cerita juga sampai 11. Ada juga di dalam kitab Lukas. Ada juga dalam kitab Yohanes. Itu dituliskan tentang hal itu. Jadi artinya murid semua itu mendengar. Berarti jadi menurutmu pakai bahasa Ibrani gitu? Menurut saya, menurut logika aja kayak gitu. Kecuali kita tidak berpikir, tidak punya pikiran. Menurut logika. Menurut logika. Ya. Kayak gitu, man. Iya, kalau menurut logika ayam dengan telur duluan mana? Susah kita jawabnya, nggak ada data. Itu Kan gitu. Iyain aja, ya. Udahlah Bang, saya Udah. tanya itu aja sih. Tapi kalau saya melihat ayat ini, saya bingung apakah Yesus jadi berdusta atau tidak gitu. Karena kata Yesus, tidak akan ada yang pernah mendengar suara Bapa itu. Boleh gantian nanya kan? Ustadz udah nanya. Boleh? Gantian lah. Ya boleh. Enggak, saya hanya menekankan aja ayat yang ini. Kata Yesus kan pernah tuh di Yohanes 5, dia mengatakan bahwa suara Bapa itu tidak dapat kau dengar. Tapi tiba-tiba terdengar suara dari surga. Pelin-pelan Yesusnya gitu loh. Nantilah itu pertanyaan kedua toh, Ustadz bisa nanya. Nah, terus kau nanya apa Bang? Ya, gini Bang. Ada tamu masih Ustaz. Lanjut Ustadz. Ya, Saya layani dulu ini. ya. Gini Ustadz. Kan sesuatu yang terjadi pada saat saya melihat maka saya itu saksi. Betul? Kalau saya nggak lihat sesuatu kejadian itu maka saya bukan saksi. Terus? Karena itu saya ingin nanya gimana dua kalimat syahadat bersaksi padahal nggak lihat, dia nggak mengalami kejadian yang lama, dia juga nggak di sana, tapi kenapa dia bersaksi? Bukan kalau kami kan kami percaya, kami mengimani. Tapi kalau misalkan bersaksi, bagaimana mau Ya, aku bersaksi. sesuatu dia nggak di situ. Dia nggak di tempat. Baik. Tapi dia menyaksi, dia katakan saya bersaksi. Bersaksi gimana dia nggak Baik. lihat? Dia nggak tahu. Sekarang saya mau tanya sedikit dulu ya sebelum saya menjelaskan. Saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang itu melihat kejadiannya enggak? Saksi ahli yang melihat, ya namanya juga saksi ahli. Artinya Ya, saksi ahli Ya, betul. di dalam sebuah persidangan, apakah dia melihat kronologi kejadiannya? Dia tidak melihat kronologi tapi sesuai dengan Tidak melihat. Baik, cukup Anda jawab tidak melihat. Sekarang saya mau tanya, kalau dia tidak melihat, kenapa dia dijadikan saksi? Karena dia mempunyai ilmu untuk
Kan Nah, mempunyai sesuai ilmu ya. ilmu yang dia tahu. Artinya syahadat itu, nah baru saya jelaskan. Artinya syahadat itu, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, berarti bukan dengan mata melihatnya, tapi dengan ilmu. Dengan ilmu, maksudnya kenapa? Tidak ada Tuhan selain Allah, artinya tidak ada yang patut disembah di muka bumi ini yang sama dengan makhluk, itu pasti bukan Tuhan. Kita harus berilmu mengenali Tuhan itu kayak gimana. Bukan berarti yang bersaksi itu melihat dengan mata. Makanya saya tanyakan kepada Anda, saksi ahli yang didatangkan dalam sidang, apakah dia melihat dengan matanya? Kagak. Lalu kenapa dia disebut sebagai saksi? Karena dia mempunyai ilmu. Begitulah ketika umat Islam mengucapkan kalimat syahadat. Dia bersaksi dengan apa? Dengan ilmunya. Ya, dia mempelajari yang mana Tuhan, yang mana bukan. Makanya dia tidak akan menyekutukannya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu maksudnya. Kan bukan melihat dengan mata. Sabar. Kalau saksi ahli kan dia benar-benar namanya juga saksi ahli. Kalau aku bersaksi pertama, dia menyaksikan tentang, dia tidak tahu Tuhan, dia tidak melihat Tuhan. Yang kedua, dia tidak berada pada zaman seseorang itu. Dia tidak melihat perbuatan seseorang itu. Ya itu betul. Kalau saksi ahli, dia melihat dengan ilmunya, karena dia mempelajari hal itu. Tapi ini Islam waktu bersyahadat dia melihat Allah itu tidak ada Tuhan selain dia dengan ilmunya. Lalu dengan apa? Ilmu umat Islam seperti apa? Memakai ilmu tauhidnya. Tauhid itu artinya mengesahkan Tuhan. Kan kayak gitu. Maka ketika kita seorang muslim bersyahadat, kita tidak akan menyekutukan Allah. Itu dengan apa? Dengan ilmu tauhid namanya. Gimana sih? Kalau kami percaya, kami tidak katakan kami bersaksi karena kami tidak lihat. Kami tidak bisa sampai menyelami keberadaan Tuhan. Tuhanlah yang secara dalam. Tapi kalau saya sudah bersaksi tentang Tuhan, seolah-olah saya lebih tahu, saya tahu segalanya. Padahal nggak tahu apa-apa harusnya. Nggak tahu apa-apa, tapi kan jawaban saya nggak bisa Anda bantah. Kayak gimana? Kata Anda yang namanya saksi harus melihat. Saya buktikan kepada Anda yang namanya saksi itu bukan harus melihat gitu. Seperti saksi ahli dalam sidang. Dia melihat dengan apa? Dengan ilmunya, bukan dengan matanya. Ketika umat Islam bersyahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah, umat Islam itu melihat Allah itu dengan apa? Ilmu tauhidnya, bukan dengan matanya. Ya, kan Nggak semua yang bersaksi itu harus dilihat dengan mata. Gimana sih? Kan kalau pada saat mereka bersaksi itu serta-merta pada saat mereka misalnya dari agama lain pindah ke agama abang langsung bersaksi. Gimana kalau abang katakan mereka sudah mempunyai pengetahuan, sedangkan mereka belum tahu apa-apa baru mau masuk langsung bersaksi? Ya iya, namanya aja waktu seorang mu'alaf nih, kau kan Kristen, ya kau Kristen, lalu tertarik masuk agama Islam. Kamu pasti mempelajari apa? Mempelajari dalam kekristenan bagaimana Tuhan. Lalu bertanya di dalam agama Islam seperti apa Tuhannya. Itu ilmu yang dia tanyakan, masuk ke akalnya. Makanya dia mau syahadat gitu. Artinya apa? Dia bersaksi dengan pengetahuan dia, dengan ilmu dia, bukan dengan matanya. Mu'alaf itu. Bang, saksi ahli itu aja bang. Saksi ahli yang mau menjadi saksi ahli itu mereka mempelajari itu tentang hal-hal duniawi saja bang. Ya iya. Makanya mu'alaf itu kan waktu dia masuk Islam dia mempelajari agamanya, mempelajari bagaimana itu Tuhan, mempelajari bagaimana itu tauhid Islam. Maka dia mau bersyahadat dengan ilmu dia. Saksi ahli itu. Aduh. Dia mempelajari mu'alaf itu. Ya. Saksi ahli itu bang, dia
eh, ada jenjang pendidikan berapa tahun sampai puluhan tahun untuk dia dapat mendapat pendidikan saksi ahli dengan pengalaman-pengalaman pun. Oh, itu formalitasnya. Iya. Formalitas. Iya, formalitas Betul dikatakan nggak? dia sebagai Sama-sama, saksi ahli. kita hanya bisa orang baru sekolah baru mau masuk sekolah langsung kamu jadi saksi. Nggak seperti itu toh? Itu formalitas, Harus. betul. Kalau di bagian formalitas. Formalitas. Lah, Tanya aja ini Bang. gimana? Kehabisan bantahan kamu. Wah, logikanya aja Sa- Bang. Logika. Saya kasih logika sama kamu udah. Ya, Kayak saya gimana kasih lagi gambaran kamu mau kayak gini. bantah? Saya kasih gambar. Saksi ahli itu untuk dia menjadi seorang saksi ahli perlu berapa kali, berapa tahun, puluhan tahun. Dia menempuh pendidikan. Dia harus mempelajari misalnya saksi ahli. Misalnya saksi ahli yang dalam bidang apa sesuatu yang dia tuju, dia harus mempelajari sedetail-detailnya hal itu, Bang. Oke. Sampai puluhan Betul. tahun. Betul nggak? Betul. Tapi kalau serta-merta baru mau masuk kuliah langsung dia menjadi saksi ahli, baru mau masuk langsung jadi saksi. Oh iya. Langsung bersaksi. Seorang mualaf itu dia nggak setahun 2 tahun dia belajarnya. Iya, dia akan mempelajari sampai dia yakin gitu. Entah berapa lama. Mungkin lebih dari 10 tahun dia belajar. Kan gitu juga. Buat kusir, Bang, langsung aja. Apa, Bang? Aduh. Ya, Makanya ya kalau ada bantahannya, bantahlah pakai data gitu. Sekarang saya boleh nanya? Ini aja. Ya kita gantian nanya. Ini asik kan, unik kayak gitu ya teman-teman semuanya. Coba ya, saya mau bertanya nih yang belum pernah terjawab menurut saya gitu ya. Coba Anda buka dulu Lukas 2 nomor 11. Terus Lukas 2 nomor 11. Coba Anda baca dulu. sebab pada hari ini sudah lahir bagimu juru selamat itu Kristus Tuhan itu di dalam negeri Daud. Mohon maaf, saya mau tanya, Biblemu itu pakai Bible apa? Kok beda dengan Bible saya? Terjemahan lama, Bang. Terjemahan lama. Oh, terjemahan lama. Baik. Ya, hari ini kalau saya pakai terjemahan yang baru nih ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Apakah di situ betul yang lahir itu adalah Tuhan? Ya, bisa saya terangkan. Ya, gini. Jadi gini, dalam kekristenan mengakui bahwa Tuhan itu menyatakan diri menjadi manusia. Ya, menyatakan diri mengambil rupa menjadi manusia. Tetapi dalam dia menyatakan diri menjadi rupa sebagai manusia, maka dikatakan adalah Sang Firman, Hologos. Itulah yang menjadi manusia. Pelin-pelan kau bang. Yang saya tanya padahal cuma simple gitu. Ya. Yang dilahirkan itu Tuhan atau manusia gitu. Kan saya sudah jelaskan bahwa dia mengambil rupa menjadi manusia. Jadi sang Tuhan itu mengambil rupa, jadi dilahirkan jadi manusia. Sang Tuhan itu mengambil rupa, dilahirkan jadi manusia, mengambil rupa jadi manusia. Iya. Apa Berarti yang lahir itu Tuhan atau manusia? Gini Bang, kita mengerti semua bahwa kekuasaan Tuhan itu nggak terbatas, betul? Kan dia maha Bang. Tuhan itu maha. Betul. Nah di dalam kemahaan itu, dalam iman kekristenan, maka Tuhan itu menjelma atau mengambil rupa menjadi manusia di dalam proses kelahiran. Kelahiran Iya. pun Paham tidak itu seperti- penjelasan Anda tuh saya paham. Jadi yang mau saya tanya, yang lahir itu Tuhan atau manusia di Lukas 2 nomor 11 tadi? Itu jelas. Lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan itu di dalam negeri Daud. Karena dia Berarti Tuhan kan yang lahir gitu. Enggak, Betul? Tuhan nggak lahir, tapi Tuhan Nah, itu kayak gimana? Tuhan lah. Kalau Tuhan nggak lahir berarti manusia yang lahir gitu. Tuhan atau manusia yang lahir pelin-pelan kali gitu. Udah Bang. Saya sudah katakan di awal, Tuhan yang mengambil rupa menjadi
manusia. Nah, di Berarti dalam- yang lahir Tuhan. Sabar. Tuhan itu maha. Jadi Iya tahu walaupun- saya Tuhan itu maha. Saya sudah tahu penjelasan Iya, Anda Tuhan yang itu. menjelaskan. Jadi yang saya lahir jawab, itu Bang. Tuhan gitu. Ya, kan saya bisa menjelaskan. Udah saya paham penjelasan Anda tuh saya paham. Tuhan itu kata kamu maha, dia mengambil rupa jadi manusia, saya paham. Makanya saya tanyakan di Lukas 2 nomor 11 itu yang lahir itu Tuhan gitu. Ya, yang lahir itu adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Itu jelas. Ya berarti Tuhan kan yang lahir. Yang lahir manusia, dia mengambil rupa manusia. Tapi dalam Yang lahir manusia gitu, bukan Tuhan. Yang lahir Mana yang betul? Kok belin-belan kali jawaban kamu ini, bingung. Aduh. Udah, Bang. Yang saya tanya tuh gini aja dah ya, gini aja, biar kita nggak bingung. Yang dilahirkan Maria itu bentuknya Tuhan atau manusia? Dah itu aja dulu dah. Saya sudah jelaskan, jawaban singkatnya adalah Tuhan yang mengambil rupa menjadi manusia. Jadi yang lahir itu adalah Baik. manusia. Mengambil rupa itu lahir dalam proses Jadi ini mengambil ini rupa. Sabar, jawaban Bang. Anda ya. Sabar, Jawaban Bang. Anda Jelaskan dulu, Bang. saya simpulkan berarti Sabar. yang lahir itu Tuhan. Sabar. Jadi yang lahir itu Tuhan yang mengambil rupa manusia. Jadi yang dilahirkan Saya tahu udah iya, Tahu. udah dibilang udah tahu. Tuhan yang mengambil rupa manusia itu jawaban Anda. Sekarang saya tanya yang dilahirkan itu Tuhan atau bukan? kan yang lahir manusianya. Lah, ditanya malah manusianya yang lahir. Boleh saya jawab tanpa diganggu oleh Ustadz? Kamu menjelaskan bahwa Tuhan Boleh yang saya mengambil rupa jadi manusia. Saya tanya yang lahir Tuhan atau manusia? Ya, bisa. Manusia kata kamu. Bisa jawab tanpa diganggu, bisa. Bukan bisa jawab tanpa diganggu. Anda berputar-putar dari tadi itu aja gitu. Bisa, nggak bisa. Saya dengarkan sampai habis, tetap pertanyaan saya yang lahir itu Tuhan atau bukan gitu. Bisa. Oke. Coba. Jadi Tuhan kami, saya mau dari awal lagi saya jelaskan, menyatakan diri dalam rupa menjadi manusia. Dalam menyatakan diri dalam rupa menjadi manusia itu dilahirkan, manusia yang dilahirkan. Tapi dalam keadaannya dia adalah sang Tuhan. Jadi tubuh ini yang dilahirkan tanpa bercampur. Dan itu sangat jelas dalam kitab suci kami menjelaskan tentang hal itu. Di dalam keadaan manusia dia mengatakan tentang hal-hal pengutusan yang dia kerjakan. Udah. Itu dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan firman itu telah menjadi manusia serta tinggal di antara kita. Jadi dalam keadaan Tuhan, kemanusiaan itu dia menyatakan diri menjadi manusia. Dalam menyatakan diri itu dia dilahirkan. Jadi dilahirkan itu adalah bentuk kemanusiaannya. Tapi sang firman yang dalam dirinya itulah Tuhan. Jadi kalau dia bentuk menjadi manusia itu, Bang, bentuk manusia harus dilahirkan, namanya menjadi manusia. Tapi dalam keadaan kemanusiaan itu tidak bercampur dengan kealahan, sehingga dikatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dia menyatakan diri menjadi manusia. Masa itu membingungkan? Bagaimana saya menceritakan hal yang lebih sulit? Ya, udah. Baik. Pertanyaannya tetap yang dilahirkan itu Tuhan atau bukan? Atau tetap saya pertanyaannya tetap itu. Yang lahir di Lukas 2 nomor 11 itu Tuhan atau bukan? Yang lahir adalah kemanusiaan. Itu bicara manusia kan katamu yang lahir. Tadi kau menjelaskan Tuhan yang mengambil rupa jadi manusia. Saya tanyakan yang lahir ini Tuhan atau bukan? Manusia katamu. Kayak gimana sih kamu itu pelin-pelan gitu? Segampang ini nggak dimengerti juga, gimana sih? Bukan orang tidak mengerti. Kamu yang pelin-pelan gitu, bingung menjelaskannya. Segampang itu.
Saya sudah kalimat jawabannya adalah Tuhan yang menyatakan diri menjadi manusia. Dalam menyatakan itu Iya, apa? tahu. Dilahirkan. Itu Baik. gampang. Tahu saya. Tuhan Jadi itu- yang di Lukas 2 nomor 11 ini yang dilahirkan itu adalah Tuhan, betul? Ya, Tuhan aja, bos. Tuhan gitu ya. Udah gitu. Jawab yang jelaskan simpel gitu. Ya, Jadi Tuhan lahir, betul? saya sudah katakan Tuhan yang menyatakan diri menjadi manusia. Jadi dalam kebenaran Tuhan tidak dilahirkan, tetapi yang melahirkan itu kemanusiaan yang dilahirkan. Ngerti Kan nggak? kemanusiaannya yang lahir. Di dalam manusia itu kan ada Tuhan, kata Sabar. kamu. Di dalam keberadaannya, Tuhan kami Tuhan yang nyata, yang menyatakan diri menjadi manusia. Dalam pernyataan diri menjadi manusia, nah itulah proses kelahiran. Kenapa Ya, dikatakan iya. Tuhan? Karena di dalam keberadaannya dia tetap Tuhan yang menyatakan diri menjadi manusia. Jadi yang berojol itu berarti Tuhan, betul? Yang menonjol itu kemanusiaannya dan dia adalah Tuhan. Pelin-pelan kan? Kau menjelaskannya yang berojol manusia, tapi kau menjelaskan Tuhan gitu. Kenapa? Coba pakai akal waras kamu gitu. Saya bertanya sesuai ayat ini. Yang lahir itu berarti Tuhan yang jadi manusia, betul nggak? Tuhan kami menyatakan diri jadi manusia. Dah. Iya, berarti yang dilahirkan ini Tuhan yang menjadi manusia, betul kan? Ya. Berarti Tuhan lahir gitu. Kan sudah dikatakan Tuhan kami menyatakan diri menjadi manusia, yang lahir adalah kemanusiaannya. Jelas, itu. Aduh. Kau tegaskan malah Tuhan lahir, kau kan kagak mau terima. Padahal kamu yang bilang sendiri, yang lahir itu adalah Tuhan, yang dilahirkan itu Tuhan yang jadi manusia katamu. Saya tanya, Tuhan Gimana bisa sih? dilahirkan. Tuhan bisa dilahirkan. Ngapain Tuhan dilahirkan? Bukan kepercayaan saya Tuhan dilahirkan. Itulah yang saya mau kasih paham, Bang Ustadz. Tuhan itu mahat segala-galanya. Kemahaan itu dia bisa menyatakan diri menjadi manusia. Dalam pernyataan diri kemanusiaan itulah dia membentuk manusia, itu yang dilahirkan. Oke. Langsung dia Ya. menyatakan diri itu dilahirkan. Itu kemanusiaan yang dilahirkan. Tetapi dalam Berarti ini kemanusiaan, karena itu jawaban kemanusiaan. Anda itu saya tangkap. Ya, Saya tangkap Kalau saya- jawaban Anda. Karena Berarti itu kita Gini Bang, kesimpulannya gini. belum kesimpulannya. Oh, Kalau belum. saya- Lanjut dulu di kamu. dalam- Iya. Dalam keberadaannya bahwa dia mana ayatnya pun saya lupa itu. Karena di dalam Kan bingung sendiri kamu menjelaskan. Kalau C2 ayat yang ke-9. Karena di dalam dialah terhimpun segala kelimpahan wujud Allah berlembaga. Jadi dalam dia ada wujud Allah berlembaga. Jadi yang dilahirkan ke manusia. Manusia, Iya. tubuh manusia itu dilahirkan. Tapi tubuh pun itu dilahirkan adalah tubuh yang kudus. Karena tidak dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Tapi kuasa Tuhan yang datang ke Maria, sehingga dikatakan firman itulah yang menjadi manusia. Iya, firman jadi itu manusia kan? bicara tentang hikmat pengetahuan Allah. Kemudian pengetahuan Allah itu atau pintaran Allah itulah yang menjadi manusia. Oke. Nah, Ya. itu yang dikatakan kami mempunyai Tuhan yang menyatakan diri. Bukan Tuhan yang yang hanya kita tahu namanya, tapi dia boleh menyatakan diri. Dan dalam pernyataan diri itu dia katakan, Bang, dia katakan dia menghampakan, mengosongkan dirinya. Itu dalam kealahan. Jadi manusia itu mengambil kehampaan, mengosongkan dirinya. Itu dalam kitab Filipi. Udah? Jadi pernyataan Tuhan dalam kekristenan kami singkatnya adalah Tuhan yang menyatakan diri menjadi manusia. Udah tahu saya, Anda berulang kali menjelaskan kepada saya seperti itu, udah tahu gitu. Udah tahu ngapain bingung. Iya, makanya kesimpulannya saya pertanyakan kepada Anda. Jadi di Lukas 2 nomor 11 yang dilahirkan itu adalah Tuhan yang jadi manusia, betul? Ya.
Ya, berarti Ya, Tuhan menyatakan lahir. Kan manusianya yang dilahirkan. Manusia aja. Kau sendiri yang bilang iya tadi Tuhan. Jadi kesimpulannya, dengarkan kata saya lagi ya. Kesimpulannya berarti yang dilahirkan Maria adalah Tuhan yang menjadi manusia. Betul? Sabar, saya jelaskan ya tentang Maria. Jelaskan lagi, bingung. Ini bang, ini Udah jelas kamu menjelaskan sama saya. Udah jelas. Bang. Itulah Aduh. itulah kemahakuasaan Tuhan kan. Yang secara logika Bang TI saja nggak bisa nyampe untuk mengerti. Tapi dia Bukan boleh saya menyatakan nggak dalam nyampe, kehidupan tapi kamu bingung yang menjelaskan, bingung gitu. Kristen ada yang bingung. Kristen Contohnya saya ketika saya tanya kamu, kamu sendiri yang menjelaskan, kamu sendiri yang bingung gitu. Waktu saya tanya. sudah jawab bahwa kami menyatakan diri dalam rupa manusia. Karena itu dia Udah harus tahu saya. membentuk Udah manusia. tahu saya. Itu Kamu menjelaskan udah 3 kali seperti itu. Iya, sudah 3 kali juga Pak Ustaz nggak ngerti. Jadi dengarkan kesimpulannya. Lukas 2 nomor 11 yang dilahirkan itu adalah Tuhan yang jadi manusia, betul nggak? Mengambil rupa menjadi manusia. Iya, Tuhan yang mengambil rupa jadi manusia yang dilahirkan itu, betul? Berarti Tuhan lahir. Masa Tuhan bisa dilahirkan kan saya sudah Itu kau yang bilang. Kau sendiri yang jelaskan tadi. Gimana sih? Masa Kau sendiri yang jelaskan. Masa Tuhan lahir? Katanya kau sendiri yang menjelaskan tadi. Udah. Aduh. Masa kau dengan penjelasan kau sendiri kau kagak ngerti gitu? Stop. Heran saya. Dengar. Tuhan kami, Tuhan yang menyatakan diri. Bagaimana dia menjadi manusia. Jadi dia menyatakan diri dalam menjadi manusia itu, maka dia menyatakan manusia. Itu kemanusiaanlah yang dilahirkan. Manusia kan harus lahir. Dan Maria berperan untuk hal itu. Dia mengandung Yesus dalam keberadaan manusianya. Bukan Tuhannya dikandung. Karena Tuhan kan meliputi segalanya. Karena saya katakan di awal, Tuhan itu maha kuasa. Tapi dia boleh menyatakan diri ke manusia. Jadi kemanusiaan yang dikandung, kemanusiaan ini dilahirkan. Kalau kita bicara tentang Tuhanan Yesus, itu tidak bercampur karena dia meliputi segalanya. Masa Tuhan dikandung? Baik, sekarang saya balik. Saya balik kebalikannya nih sekarang ya. Bang, bicara tentang ketuhanan, maka itu bicara tentang kemahakuasaan yang namanya juga maha kuasa. Masa Bang Ustadz bisa nyampe ngerti kemahakuasaan? Oke, coba saya ganti, saya balik pertanyaannya. Berarti kesimpulannya Lukas 2 nomor 11 yang dilahirkan itu bukan Tuhan, betul? Masa saya sudah jelaskan, Bang? Jawaban saya Lah. kayak tadi jawaban saya, Bang. Bukan Tuhan, Anda protes juga. Itu jawaban saya sudah jelas kok. Jelas jawaban saya. Mana yang betul penjelasanmu ini gitu loh. Jawabannya adalah Tadi ya saya tanyakan yang lahir Tuhan, Anda protes. Saya tanyakan lagi yang lahir bukan Tuhan, Anda juga nggak setuju. Lalu kayak gimana? Aduh, masa penjelasan kamu sendiri kamu pelin-pelan gitu loh. Nggak ngerti dengan penjelasan sendiri gitu. justru gini, Bang. 2 pertanyaan Abang Yusuf. 2 pertanyaan. Saya hanya kasih 1 jawaban. Tuhan kami adalah Tuhan yang menyatakan diri menjadi manusia. Itu jawabannya. Udah? Jadi pada saat dia menyatakan di manusia, sudah katakan pernyataan itulah proses kemanusiaan yang dilahirkan dari kandung sampai dilahirkan. Itu kemanusiaannya. Baik. Berarti yang dilahirkan itu manusia bukan Tuhan, betul? Ya kalau iman Pak Ustadz seperti itu ya nggak apa-apa. Kan bingung. Nggak bingung. Aduh. Imanmu yang kutanya, bukan iman saya. Gimana sih, saya baru bertanya 1 pusingnya 7 keliling udah teman-teman. Aduh, masa dia menjelaskan sendiri, dia sendiri yang kagak paham gitu. Heran saya. Bang, Kristen itu paham, mengerti
penjelasan sesingkat tadi yang saya jelaskan, teman-teman Kristen semua ngerti bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang menyatakan diri yang menjadi manusia. Dalam proses menjadi manusia, maka kemanusiaan itu yang dilahirkan. Kalau Tuhan kan melingkupi segala sesuatu. Oke. Betul enggak? Tuhan melingkupi segala sesuatu karena Dia maha. Dalam kemahaan itu Dia mengambil, membatasi diri dalam manusia. Karena itu di dalam Dia terhimpun segala wujud Allah berlembaga. Jadi yang dilahirkan itu benar kemanusiaannya, tapi dalam kemanusiaan itu juga Tuhan yang menyatakan diri, karena Dia benar tapi tidak bercampur. Manusia tidak bercampur tapi Dia di dalam. Ngerti enggak sih? Bingung sendiri kamu menjelaskannya. Heran saya. Gak ngerti. Dengar, kami mempunyai Tuhan yang menyatakan diri menjadi manusia. Oke, stop Dan sampai di situ menyatakan dulu. diri sebagai manusia, maka kemanusiaan itulah yang mendapat proses kelahiran. Baik, waktu manusia dilahirkan itu berarti bukan Tuhan yang lahir. Kan jelas. Kan nggak setuju juga kan? Kan nggak setuju juga. Bukan Tuhan nggak setuju juga dia. Saya katakan Tuhan dilahirkan. Masa Tuhan dilahirkan katanya. Terus kata saya berarti bukan Tuhan. Nggak setuju juga dia. Gimana? Artinya apa teman-teman? Bingung sendiri dia. Kan gitu. Gantian nanya. Ada oleng sendiri kau menjelaskan. Ustaz. Heran saya, susah kali kamu menjelaskan gitu. Bang Yusuf, saya sudah jelaskan. Jawaban kami 2 kali Bang Yusuf nanya. Hanya satu jawaban saya. Adalah Tuhan kami yang menyatakan. Nah, saya nggak mau lagi nanya itu. Kau pelin-pelan bingung sendiri kau menjelaskan. Saya nanya, gantian nanya. Iya, nggak sampai subuh nggak bakal ketemu itu titik temunya. Karena apa dia sendiri yang bingung. Kalau pelin-pelan. Menurut Ustadz itu, sang kehidupan itu siapa? Bisakah manusia disebut sang kehidupan? Sang hidup itu. Manusia apakah bisa disebut sang hidup? Nggak bisa. Nggak bisa. Hanya karena kehidupan manusia itu bergantung kepada yang maha hidup. Oke. Gitu. Jadi manusia itu bergantung kepada yang maha hidup. Yang maha hidup siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu tempat bergantung seluruh manusia. Kehidupan manusia ini ya tergantung kepada Allah. Bukan manusianya yang punya kehidupan. Ya. Gini Bang. Nah, Terus? kalau dalam ayat kami Yohanes 14 ayat 6, dia katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Jadi kata akulah hidup. Pernyataan ini kalau dalam pertanyaan saya ke Bang Yusuf, bahwa hanya Allah yang sang hidup. Tapi Yesus berkata akulah sang hidup itu. Akulah hidup. Jadi pada saat Bang Yusuf mengatakan bahwa dia hanya manusia, dia katakan akulah sang hidup itu. Bahkan dia katakan di dalam pasal yang lain, pasal 11. Di situ kan betul nggak kayak gini? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Betul nggak? Betul. Hidup di sini maksudnya apakah dia menjamin surga atau seperti apa hidup itu? Coba kamu jelaskan. Hidup ini itu adalah dia memberikan hidup yang kekal, mempunyai pengertian. Memberikan hidup yang kekal. Iya. Mempunyai pengertian dia menjamin surga. Terus? Karena di rumahku banyak tempat, bapakku punya tempat, aku menyediakan. Aku akan pergi dan menyediakan tempat bagimu. Itu perkataan Yesus. Karena itu dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Saya tanggapi dulu ya. Yesus kan berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti dia bukan pemilik hidup itu. Tetapi siapa pemilik hidup itu? Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku itu adil. Itu Yohanes 5 nomor 30. Ayat 30. Kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi waktu ketika dia menyatakan akulah hidup, artinya bukan dia sang pemilik hidup, tapi yang mengutus dia sang pemilik hidup itu. Oke. Sih? Ini
Ini kan ayat yang sangat salah. Jika aku menyaksikan dari hal diriku, aku tidak berbuat apa-apa. Yang ini toh. Ayat 31 pun tidak aku dapat berbuat menurut kehendakku sendiri. Mereka menjalankan hukum sebagaimana yang aku dengar dan hukum itu adil. Betul? Ini toh. Yohanes 5 ayat 30. Apa judulnya, Bang? Tuhan Di Yesus. situ kan Yesus dirinya di situ anak Allah. di situ kan Kemudian, Yesus jelas mengaku, Bang. Ya, dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Coba. Artinya ketika dia mengatakan akulah hidup, berarti bukan dia yang hidup, tapi yang mengutus dia yang hidup. Gitu. Boleh saya jelaskan, Ustaz? Ini kata. Ya. Ini ayat yang Ustaz angkat, ayat 30. Satu pun tidak dapat aku perbuat, aku tidak berbuat menurut kehendakku sendiri. Kenapa dia berkata demikian? Kalau di ayat-ayat yang lain itu dia menyungguhkan bahwa dirinya anak Allah dan dia menyatakan Allah itu bapaknya sendiri. Karena itu di ayat-ayat 22, karena Bapa itu tidak menghukumkan seorang jua pun, melainkan ia telah menyerahkan segala hukum itu kepada anak itu. Bahkan ayat 23 katakan gini, supaya sekalian orang menghormatkan anak itu sama seperti ia menghormatkan Bapa juga. Jadi penghormatan kepada anak, penghormatan kepada Bapa itu diberikan sama. Karena itu dia katakan mereka protes tentang hal itu, dan dia katakan bahwa satu pun tidak dapat dia perbuat. Apa yang diperbuat? Yaitu bahwa dia menyatakan supaya sekalian orang menghormatkan anak, menghormatkan Yesus sama seperti menghormatkan Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa yang mendengar perkataanku serta percaya akan yang menyuruhkan aku, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi perkataan-perkataan itu Ustaz angkat dalam ayat 30 justru menyatakan tentang ketuhanan Yesus. Menyatakan bahwa penghormatan yang di mana dia mau menyatakan ketuhanan, dia berbuat dengan diri sendiri nggak bisa, kata dia. Ngaco kau ini, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri kok menyatakan ketuhanan? Nggak nyambung, berarti Tuhanmu nggak bisa apa-apa gitu maunya. Bisa saya jawab? Bentar dulu, tanggapi dulu. Ya, justru dalam dia katakan tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia sudah terlebih dahulu Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa penghormatan yang sama, hormati anak sama seperti hormati Bapa, itu dalam ayat 22. Iya, karena itu di ayat 30 dikatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Satupun tidak aku dapat berbuat menurut kehendakku sendiri. Jadi dia katakan penghormatan kepada Bapa dan penghormatan kepada anak itu naikkan. Itu bukan dia perbuat sendiri, tapi itu kehendak Bapa. Itu bukan kehendak. Berarti Yesusnya tidak dapat berbuat apa-apa, berarti dia lemah kan gitu? Itu bukan bicara tentang kekuatan kuasa. Ngeles pula kau. Ya udah aku tanya kayak gini aja. Ya, kalau kau tetap ngotot itu, Yesus itu kan pernah mati di tiang salib, betul? Nah, kemana lagi kita ini diskusi ini, Bang? Bentar dulu, saya mau tanyakan, kamu membahas tentang masalah hidup tadi. Yesus itu betul nggak dia mati di tiang salib? Nah, kan Abang kan angkat Yohanes 5 ayat 30. Dan udah itu udah saya paham penjelasanmu udah berputar-putar di situ. Nah, justru saya pada konteks, bukan hanya teks. Justru nggak ada yang namanya Tuhan itu lemah, nggak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri. Nggak ada Tuhan kayak gitu. Pernyataan tidak bisa berbuat apa-apa adalah pernyataan di dalam Yohanes 10:2 bahwa penghormatan yang sama harus dinaikkan kepada Yesus. Karena itu tetap orang-orang Yahudi pada waktu itu dan mengatakan ayat 30. Betul. Makanya dia mengaku dia tidak dapat berbuat apa-apa, menyatakan diri dia itu bahwa dia adalah lemah dan bukan Tuhan. Udah jelas gitu. Karena Tuhan itu maha kuat. Nah, jadi nggak bisa kau bantah di situ. Nah, ini ayat 26, Bang. Karena sama seperti Bapa menaruh hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga dikaruniakannya kepada anak itu menaruh hidup. Itu memberi hidup. Bapa kan yang menaruh hidup. Sama seperti Bapa, demikian juga anak menaruh hidup. Di mana menaruh hidup? Di mana? Itu menaruh hidup.
Di mana Yesus aja pernah mati di tiang salib, kok menaruh hidup? Kalau Yesus mati di tiang salib, Bang, saya kasih Kalaunya pernah mati, nggak bisa dibilang yang maha hidup, nggak bisa. Dia pernah mati. ini. Gimana ya? Kamu itu menjelaskan selalu nabrak gitu dengan Ini. kenyataan. Ayat 17 ini, Yohanes 10 ayat 17 tentang tiada seorang pun yang bisa mengambil nyawaku daripadaku, tapi aku menyerahkan. Jadi tentang kematian, dia menyerahkan dengan rela hatiku. Berarti Aku dia berkuasa mati, betul nggak? menyerahkan dia dan berkuasa pula mengambil dia kembali. Kuasa itu Baik. aku berikan daripada Bapakku. Jadi itu Berarti pada di saat situ dia dikatakan mati, betul nggak? Justru dia taklukkan kematian setelah dia mati. Dia mengambil kunci. Iya, waktu dia menyerahkan nyawanya, dia itu mati, betul nggak? Nah, kalau dia nggak mati, gimana dia mau mentaklukkan kematian? Iya, kalaunya mati, nggak bisa disebut maha hidup. Pernah mati. Gimana sih orang yang pernah mati kau sebut pula maha hidup dia? Bang, kalau Yesus Kalau dia maha hidup, maka dia tidak akan pernah mati. Kalau Nah. dia pernah mati, nggak bisa disebut maha hidup. Gimana sih? Aduh, Dah, kacau. Bang, memang Yesus mengalami kematian, tapi dia taklukkan kematian itu sehingga dia bangkit. Dia bangkit. Bang. Kalau dikatakan dia mati, kemudian nggak bangkit, dia takluk kepada kematian. Dia bukan sang sumber hidup, tapi karena dia sang sumber hidup, mati pun dia bisa bangkit. Itulah sang sumber hidup yang sejati, Bang. Menyatakan kuasa kebangkitan itu nyata dan ada. Karena Ayo itu udah, harus kau mengalami baca, kematian baca sehingga dulu. dia bangkit. Karena itu Apa kata Yesus? Yohanes 11. Apa kata Yesus yang hidup itu? Coba kau baca Yohanes 17 nomor 3. Sabar. Lompat lagi ke ayat yang lain lagi. Nanti saya jelaskan. Itu kan kau bahas yang hidup, betul gak? Sabar. Yohanes 11 itu dikatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Itu akulah kebangkitan hidup. Dah. Bagaimana hidup itu menurut Yesus? Akan hidup walaupun dia sudah mati. Karena dia menaklukkan kematian, Bang. Sehingga Aku tanya samamu. dia akan hidup. Dia akan menghidupkan. Aku tanya samamu, bagaimana hidup itu menurut Yesus? Yohanes Agar 11 memperoleh ayat 3. hidup, agar memperoleh hidup itu kayak gimana menurut Yesus? Sabar. Coba kau baca Yohanes 17 nomor 3. Ya. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu supaya mereka itu mengenal Engkau, Allah yang esa dan benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau suruhkan itu. Aku sudah menyerahkan Engkau di atas bumi, sambil menyempurnakan pekerjaan yang telah Engkau serahkan kepadaku. Tuh kata Yesus gimana? Kalau Sabar, kamu Bang. ingin memperoleh hidup yang kekal, aku Yesus itu bukan Tuhan. Sabar, Bang. Jelas. Nggak ada aku bukan Tuhan. Ayat 5. Coba ayat 5-nya, Bang. Ini ya. Dan sekarang Bapak, permuliakanlah aku di hadiratmu sendiri. Ayat 5-nya dia malah minta-minta sama Bapa pula. Sabar. Aduh. Lalu kau mau kayak gimana bahwa Yesus itu agar dia berkuasa gitu? Padahal dia minta sama Bapa. Gimana sih? Bisa saya jawab, baca? Bisa. Ya. Permuliakan aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang sudah ada padaku. Kemuliaan yang sudah ada padaku di hadiratmu sebelum ada dunia ini. Jadi kemuliaan pada Yesus itu sudah ada sebelum ada dunia ini di hadirat Bapa. Jadi pernyataan permuliakanlah aku itu bukan satu bentuk permintaan tapi pernyataan. Udah. Coba Yohanes 17 nomor 3 tadi cara memperoleh hidup kayak gimana kata Yesus. Turutilah kayak gitu. Ya, mengenal Engkau dan mengenal Yesus Kristus. Yesus Kristus yang kita kenal adalah Yesus Kristus yang mempunyai kemuliaan. Sebagai dari surga. Sebagai utusan. Iya. Kalau Nabi utusan dari dunia. Nggak ada di situ kata Yesus mengenali Yesus itu sebagai Tuhan, nggak ada. Mengenali Yesus sebagai utusan. Kan gitu loh. Jadi kalau kamu ingin memperoleh hidup
yang diberikan oleh Tuhannya Yesus, maka kamu harus akui kata Yesus, dia itu bukan Tuhan, dia itu adalah utusan Tuhan. Itu yang dimaksud Yesus, agar kamu memperoleh hidup yang kekal. Just lu bang, Yohanes 17 ayat 3 yang abang meminta, di ayat 5 itu menyatakan jelas bahwa dia sudah ada kemuliaan. Nah kan kemuliaan itu bukan kemuliaan hanya di dunia, tapi kemuliaan di hadirat Bapa. Itu kan dia minta kepada Bapa, betul? Sudah ada padaku. Bagaimana Oleh mungkin sebab tidak ada itu ya Bapa, permuliakanlah aku. Berarti dia minta kepada Bapa, betul? Dengar kalimatnya kayak gini. Permuliakan kemuliaan yang sudah Permuliakanlah aku di hadirat. Permuliakan artinya Yesus mengharap dimuliakan oleh Tuhannya. Paham? Jangan ganggu lah, saya masih baca. Aduh. Bisa saya baca? Pelan-pelan kau menjelaskan. Bisa saya jawab baca? Bingung Bisa. sendiri gitu loh. Bisa saya baca, Ustaz? Permuliakan. Saya udah baca. Kamu mau Sudah. ngelesnya ke ayat 5. Padahal di ayat 5 itu Yesus meminta kepada Tuhannya. Kemuliaan yang sudah ada padaku, dengan Ustaz, sudah ada padaku di hadirat Bapa sebelum ada dunia ini. Jadi ada kemuliaan dalam Yesus di hadirat Bapa sebelum ada dunia ini. Sudah, bukan akan. Ngerti nggak kata sudah? Sudah diberi. Baik, jadi oke. Jadi di hadiratnya Tuhannya Yesus mempunyai kemuliaan, betul? Lalu Yesus meminta agar kemuliaan itu diturunkan, betul nggak? Kemuliaan itu diturunkan. Itu Iya, seperti- permuliakanlah aku, kata Yesus, sebagaimana yang kumiliki di hadiratmu. Kemuliaannya. Jadi kemuliaan Yesus itu bergantung kepada Bapa. Maksud Yesus di situ turunkan kemuliaan itu. Permuliakanlah aku, kata Yesus, seperti yang kumiliki. Betulkah dia di situ minta dengan Bapa? Kan pernyataan di situ bahwa itu kemuliaan yang sudah ada. Kalau sudah ada itu ada yang dia miliki di hadirat Bapa, betul? Sudah ada. Sudah ada. Nah, supaya yang sudah ada itu diturunkan di dunia, dia minta kepada Bapa, betul nggak? Diturunkan ke dunia. Iya, Kemuliaan ya itu Bapak, sudah permuliakanlah aku, katanya. Nah, di hadirat yang sudah ada padaku, Yang sudah ada, kan gitu. Yang sudah ada padaku. Berarti agar Yesus minta dimuliakan, kan gitu. Iya, artinya Bapa Ya, mempermuliakan. artinya dia minta berarti. Sudah ada. Kan penekanannya Iya, sudah. Yesus itu minta yang sudah ada, betul. Minta ada, yang sudah ada yang diketahui Yesus ya. gitu. Bukan Kemuliaan dari yang- Yesusnya sendiri yang membuat mulia gitu. Aneh saya. Kemuliaan Aduh. di hadirat Bapa yang sudah ada pada Yesus sebelum ada dunia ini. Jadi bayangkan dia minta kemuliaan, Bapa memuliakan dia. Iya. Di hadiratnya, di hadirat Bapa. Betul. Sudah ada, Yesus itu minta kepada Bapa, betul. Jadi hal itu bukan sesuatu yang belum ada dalam Yesus. Tapi Sudah hal itu ada, tahu. Itu sudah ada. Sekarang gini. Bang. Iya. Saat ini- Yang sudah ada itu Yesus minta diturunkan kepada dia, kan? Ya, ini sudah ada pada saya. Gimana saya minta sudah ada pada saya. Ini Di dalamku. benda ini ada sama saya. Lalu kamu minta, kamu sudah tahu benda ini ada, gitu. Ada. Kamu tapi belum di tangan kamu. Lalu kamu minta kepada saya. Belum Betul? di tangan gimana, Ustaz? Gitu maksudnya. Dengan kalimatnya ya. Gini, kalau benda ini, benda nih di tangan saya, ya belum di tanganmu. Apakah kamu bisa menguasai benda ini? Iya, kalau di tangan Pak Ustadz belum saya kuasai. Tapi kalau saya Ya katakan itu gini, dia di hadirat Bapak, artinya di tangan Bapak kemuliaan Yesus itu. Susah kali kau nge. Gimana sih cara pikir kamu itu gimana gitu loh. saya kasih contoh gini. Aduh. Yesus kayak gini. Kalaunya kemuliaan Yesus di hadirat Bapak berarti ya kemuliaan Yesus itu bergantung kepada Bapak, dikuasai Bapak. Boleh saya baca, bisa. Gini Bang. Aduh. Ya sekarang ya Pak, ini dengan kemuliaan di hadirat sendiri dengan kemuliaan yang sudah
sudah ada padaku. Jadi ini sudah ada pada saya. Sudah ada padaku di hadiratmu sebelum ada dunia. Iya. Jadi ada kemudian Di hadiratmu dalam kan? Yesus, Sebelum ada sudah dunia. ada padaku. Kan Iya, ini sudah ada padaku di hadiratmu. Kan gitu? Iya, di hadirat bicara Ya hadirat udah, tempat umum. nih. Jadi kemudian itu Nih, nih, ada nih, nih, pada nih, nih. Kamu Itu tahu sudah ada pada Ustaz. apa benda ini? handphone. Handphone ini ada pada saya. Ya, kamu tahu namanya handphone kan? Iya, kan sudah ada pada Ustaz. Ngapain mau Iya. minta? Sudah ada. Jadi handphone ini ya adalah milik kamu yang saya pegang. Sudah ada padaku. Bukan baru masih ada pada Iya. Bapak. Di hadirat Bapak kan? Ya, gini Bang. Kalau pernyataannya kayak gini. Ya, sekarang apa? Permuliakanlah aku di hadirat. Dan kemudian yang ada pada Bapak. Di Yang ada pada hadiratmu. Bapak. Iya. Yang ada pada Bapak. Tapi ini bukan yang Iya, ada pada berarti Bapak. kemuliaan itu dipegang Bapaknya Yesus kan? Gimana secara pikir kamu? Quote-nya HP itu. Gimana sih? Nih, Sudah. oleh sebab Dengar, Ustaz. itu, ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Nah, maksud Yang Yesus itu kayak kumiliki. gimana? Ya Bapak, aku ya Yusuf, aku dulu punya HP, HP-nya kau pegang. Maka ya biar aku dapat HP di dunia, kau berikan HP ini di dunia. Maksudnya kayak gitu. Ini HP ini dibawa ke kekuasaan saya, di hadirat saya maksudnya. Aduh. Kayak gimana pun kamu bawa, kamu tetap pusing. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirimu sendiri, dari dirinya sendiri itu. Sudah ada padaku. Sudah ada padaku. Ini sudah ada, Bang. Bukan akan diberi, tapi sudah ada Sudah padaku. ada di hadirat, Padaku di hadiratmu sebelum ada dunia ini. Oh, di hadiratmu. Iya. Berarti benda itu di tangan orang lain, bukan di tangan Yesus. Artinya milik Yesus ada di tangan orang lain. Paham nggak? Di hadiratmu. Kalau itu Sakit kepala kau ya. Bang. Menjelaskan nggak pernah tuntas gitu loh. Mumet sendiri kamu menjelaskannya. Ustaz, justru Bang Yusuf yang membelokkan pernyataan saya katakan Bukan membelokkan saya itu. sudah ada padaku. Sabar, saya aktif kamera dulu. Kan pernyataan sudah ada padaku. Kalau sudah ada padaku berarti ada padaku. Kalau punyaku ada padamu di hadiratmu, maka itu bisa dikatakan bukan pada Yesus. Itu dia mau minta Yaudah. pada Bapa. Tapi Ini berarti gini. sudah Makanya saya contohkan sama kamu pakai HP ini Handphone tadi. handphone Ini itu. adalah HP kamu, Ya, HP kamu, HP kamu yang ada di tangan saya. Gitu. Iya, kalau kalimatnya seperti itu betul. Kalau kan kalimat kayak gitu. HP itu dengan Jadi kamu kan meminta kepada saya HP ini, betul nggak? kalau HP itu saya katakan kalau saya meminta kayak gini, berikan HP itu di tangan Pak Ustadz yang ada pada Pak Ustadz. Di tangan Pak Ustadz. Tapi kalau HP itu saya katakan HP itu ada padaku. Berarti saya pegang karena ada padaku. Berikanlah Yang sudah, HP-ku itu yang ada padamu. Paham? Kan di hadiratmu yang kumiliki kata Yesus, maka kalimatnya kamu meminta berikanlah HP-ku itu yang ada padamu. Tapi Gitu. Yesus Di situ Yesus berkata hadiratmu, bukan hadiratku. dengan Paham? sudah ada padaku. Aduh. Sudah ada padaku. Ya iya. Bukan ada pada Bapa. Iya. Kemudian ngapain? Di hadirat Bapak kan, di hadiratmu. Kan sudah ada padaku.
Jadi hal itu Iya, di hadiratmu Kalau kan. saya pegang gini bang, berarti ini sudah ada pada saya, betul nggak? Ah. Ini sudah ada pada saya, betul Terus? nggak? Betul nggak? Ah, Betul nggak? Kalau saya pegang, ini sudah ada pada saya. iya. Contoh ini kemuliaan, Ah. ini sudah ada pada saya. Ah. Karena itu Lalu kemuliaan itu di tempat saya gimana? kan gini perkataan Yesus, kemuliaan yang Kan milikmu tuh, barang milikmu, ya kamu tinggalkan kepada saya di hadiratmu. Kayak gitu aja gak paham dia dari tadi, teman-teman. Barang dia, maksudnya dia tinggalkan kepada saya, kan kayak gitu. Lalu kamu meminta barang itu dikembalikan karena ditinggal sama saya, padahal itu milikmu. Ngerti saya? Artinya apa? Kemuliaan Yesus itu dipegang Bapaknya. Kemuliaan itu dipegang oleh Bapaknya di hadiratnya. Di situ Yesus makanya ngomong di hadiratmu, bukan di hadiratku. dengar Ustaz. Aduh, itu aja kok susah gitu loh mikirnya. Ustaz, ini gimana sih? Kan udah jelas pernyataan situ, kemuliaan yang sudah ada padaku. Sesuatu yang sudah ada pada saya itu tidak di tempat lain, Ustaz. Karena itu sudah ada pada saya. Masa kalimat segampang itu? Udah dari tadi kamu menjelaskan, lalu saya analogikan, masa nggak paham juga? Semudah justru itu saya analogi menjelaskan yang samamu, ini HP Ini milikmu, direkam ya, direkam ya. ini. Ini HP milikmu. Nah, milikmu ini ada di tangan saya. Sama kata Yesus, kemuliaan dia. Yesus itu punya kemuliaan, tapi sudah di ada tangan padaku. Bapak. Ada padaku. Kan gitu. Pernyataan ada Yesus padaku. itu punya kemuliaan, tapi di hadirat Bapak. Pernyataannya yang sudah ada padaku. Bukan Iya, akan- Yesus itu sudah ada punya padaku. kemuliaan, ada pada Yesus kemuliaan itu di hadirat Sudah. Bapak, betul? Bang, sudah ada. Makanya kamu punya HP-mu tapi di tanganku, gitu maksudnya. Lalu kamu minta HP ini karena milikmu. kan paham sudah nggak? ada padaku. Tangan Ustaz belum ada Iya, padaku namanya. kamu kan mempunyai HP ini. Ini HP Tapi ini kalau asalnya tangan samamu. Iya, Ya, tapi kalau tangan HP Ustaz ini belum ada samamu. Lalu waktu aku mengutus kamu tinggal nih HP. Iya, artinya belum ada Ah. padaku. Kan Artinya apa? Artinya Belum apa? HP ini dipegang oleh kekuasaan saya. Kamu ketinggalan HP-nya padahal ini milikmu. Lalu kamu minta kepada saya. Kan gitu. Iya. Susah kali. Artinya apa? Kemuliaan Yesus itu dipegang oleh Bapaknya. Iya. Kalau- Gitu maksudnya. Kalau hal seperti itu, berarti dia tidak bisa katakan kemuliaan sudah ada padaku. Tidak bisa dikatakan Lah, kemuliaan sudah ada. kemuliaan Kenapa? kan milik dia. Kenapa? Kan katakan sudah ada, pernyataan sudah ada. Ya iya, kemuliaan itu sudah Kemuliaan ada itu- pada Yesus di hadirat Bapa. Lah, Paham kalau kan? sudah ada, kalau sudah ada. Ya iya. Kenapa? Kalau bendanya ini bendamu sudah Boleh saya ada, jelaskan? bendamu sudah ada, tapi di tangan saya. Paham Iya, nggak? berarti tetap ada padaku. Susah kali gitu loh. Berarti Iya, bukan ini padaku. HP-mu, ini HP-mu, Berarti bukan ada padaku. HP-mu milikmu. Ya, tapi di tangan Diketawain saya. kok kayak gini. Gimana sih? Sudah ada. Dari tadi gitu loh dijelaskan padaku. berkali-kali. Kalau itu kan ada Sewaktu padaku, Ustaz. ini milikmu, ya ada padamu kan kata gitu, kata kamu, tapi ketinggalan di rumah saya. Paham nggak? Berarti tidak ada padaku. Kalau ketinggalan Ustaz tidak ada Berarti padaku. apa? Kamu hanya memiliki Kalimatnya HP bukan kayak tapi gitu, tidak Ustaz. ada samamu. Tidak ada, betul. Tapi Makanya Yesus apa? Makanya Yesus minta permuliakanlah aku, ya, sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Makanya dia minta gitu, minta hak dia. Gimana sih? Kok susah kali kamu memahami kayak gitu? kan pernyataan sini sudah ada, Ustaz.
kalau belum ada padaku, walaupun itu milikku, kalau belum ada padaku, Ya tidak iya, ada HP kata ini sudah udah ada. HP-mu ini udah ada. Kamu Bukan padaku, pemilik pada HP Ustaz ini. namanya. Ya, pemilik HP ini. Tapi di rumah saya HP-nya. Berarti Kamu bukan tinggal. Nanti bukan Bukan padaku. padamu memang, bukan. Kalau kalimat itu Tapi HP tidak ada ini padaku. milikmu. Pemiliknya adalah kamu, bukan saya. Makanya Yesus ngomong di hadiratmu, bukan di hadiratku. Kok susah Ada kali padamu, gitu ya. bukan Saya padaku. heran teman-teman cara-cara berpikir dia ini gitu loh. Padahal iya. Yesus jelas-jelas di situ mengatakan hadiratmu, bukan hadiratku gitu loh. Hadirat itu bicara tentang kemuliaan. Tidak Kok mana. akutnya kawan-kawan Kristen ini sampai sebegitunya gitu loh. Heran saya. Cobalah digunakan akal sehat itu. Kan belajar bahasa Indonesia. Kalau jadi hadiratmu berarti bukan ada sama dia. Nah itu. Aduh. Justru gini, Star. Pernyataan ini adalah pernyataan penekanan saya adalah sudah ada padaku. Kalau sudah ada padaku, berarti setelah itu ada padaku. Itu aja gampang kok. Ya. Ya di hadiratmu kan? Iya, tapi udah ada padaku. Ya iya. Yesus memiliki ya. Ya sudah, contohnya kayak gini. HP ini sudah milikmu, tapi kamu tinggal di rumahku. Berarti Di ada padamu, hadiratmu. ada padaku. Ya iya, karena saya pegang HP, karena saya pegang HP-mu. Tapi kalau Yesus Paham nggak? katakan di sini ada padaku. Makanya Bukan ada makanya padaku. Yesus permuliakanlah aku ya sebagaimana yang kumiliki di hadiratmu. Di hadiratmu, paham kan? Aduh. Bahkan sudah ada Dari padaku. tadi diulang-ulang kayak gitu. Ya. Di hadiratmu kata Yesus, bukan di tempat Yesus tapi di hadirat Bapa yang dimiliki Yesus. Gak paham-paham dia. Jadi itu Kayak Pak, udah? bahwa gini, tidak ada satu manusia pun mempunyai kemuliaan di hadirat Bapa, tapi Yesus katakan dia punya kemuliaan. Dan dia katakan akulah kebenaran. Kebenaran itu hanya Allah, tapi Yesus katakan akulah kebenaran. Kehidupan sang Oke. hidup itu hanya Allah, tapi Yesus katakan akulah sang hidup. Jadi pernyataan-pernyataan Yesus itu memang benar dia menyatakan bahwa dia dalam keberadaannya tapi dia menyatakan dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Karena Oke, pernyataan udah Bang. itu hanya bisa dikatakan oleh Saya Tuhan. rasa Bahkan saya lebih rasa dahulu dari saya mau tadi tanya, saya Ustaz. apa Bukan penonton tanya. aja dari tadi meneriaki kamu turun udah gitu. Tuh. Iya. Turunkan Ustadz katanya, saya aja yang kagak tega. Biar maksud saya itu biar dia paham dulu gitu teman-teman. Biar dia nggak ngotot dulu, bisa membedakan yang mana mu, yang mana ku, kan gitu. Ya. Yang saya mau jelaskan. Nah tuh kayak gimana? Kayak gini juga bang, teman-teman semuanya. Kayaknya saya habis ini mau off deh teman-teman. Karena apa? Belakang saya agak sakit gitu. Kayaknya perlu istirahat saya hari ini. Gitu ya. Ya. Oke. kasih. Sama-sama. Ya, Selamat malam. Teman-teman semuanya.